masih jalan. Kalau itu saya masih jalan, tapi pagi itu kan di sini saya karyawannya di kelas. Oh itu? Saya nggak tahu kalau itu. Iya. Kalau itu sama itu Sama, beda. beda. Yang ini di bagian apa? General Open. General apa? General apa itu gedung? Gedung. Gedung. Itu ada pemilik dong di sini. Pemilik. Iya, sini pemilik. Kita kontrak ini. Kontrak. Iya. Oh, kontrak berapa tahun? Ini apa ngontrak atau beli atau gimana? Beli bro, Anjing. nggak main kita ngontrak-ngontrak. Loh, sekarang dengan member sebesar ini kan kita butuh rumah yang pasti. Masa rumah kita ngontrak? Oh, iya. Rumahnya pasti butuh rumah pasti. Nah, gua lagi penasaran nih. Eksis. Kenapa? Gila men. Ini bukan dibeli pakai daun. Ini bukan goib nih. Bukan goib ini gitu loh. Iya. Jadi sama gedungnya mungkin kurang lebih hampir 10 kayaknya, hampir 10 eman lah kira-kira. Jadi memang manajemen itu selalu pengen kasih yang terbaik gitu. Jadi kan nggak mungkin kita gini lah ya, karena kita nggak bisa pungkiri. Selama ini orang bilang manajemennya nggak ada, kantornya nggak ada kerjanya, nggak ada kerja. Tadi sempat datang di kantor V-Plus menyatakan bahwa kantornya V-Plus itu juga ngontrak. Ternyata ngontrak, bukan beli, ya, ngontrak. Itu sumbernya dari karyawannya itu sendiri yang bilang tadi. Itu ngontrak per tahun, tapi dengan kompensasi biaya renovasi ditanggung penyewa. Ya seperti itu informasinya. Ya, jadi buat orang-orang yang masih menyembah orang-orang manajemen dan sebagainya itu, berhentilah. Kalian telah ditipu habis-habisan. Ya, berhenti kalian menyanjung-nyanjung mereka, berharap itu pohon percuma. Beberapa member VTube yang kembali mendatangi kantor V-Plus yang dimana dulu pernah dideklarasikan oleh salah satu konten kreator yang paling terkenal sejagat raya per-VTuban, apalagi kalau bukan Ferry Kunya. Dia kebetulan waktu itu atau memang sudah disetting bertemu dengan Bibit Karimun di kantor V-Plus yang sedang direnovasi. Karena dia menceritakan bahwa itu adalah markasnya VTuber. Nah, hari ini sekali lagi dibuktikan bahwa perkataannya itu adalah bohong dan tipu menipu lagi. Salah satu karyawan di V-Plus tadi mengatakan bahwa itu bukan kantor VTube, tapi kantor V-Plus, tidak ada hubungannya dengan VTube. Nah, ini tidak tahu apakah mereka sengaja untuk disetting untuk seperti itu atau bagaimana, tidak tahu, atau karena mereka sudah tahu bahwa VTube ini sedang berkasus dengan Barisrim, makanya dia mengatakan oh tidak ada hubungannya dengan VTube. Ya, tapi itu terserah mereka lah. Intinya tidak sesuai dengan apa yang mereka pernah katakan dulu. Jadi buat teman-teman semua, hidup itu bukan hanya sekedar teori, ya, tapi realistis juga harus kau perhatikan. Realitanya sekarang, ya, jangan kamu pernah percaya dengan konten-konten kreator mereka yang selalu menyebarkan berita-berita bohong. Hari ini sudah dijelaskan semuanya, dibuktikan semuanya bahwa mereka itu berbohong, ya. Kemudian masalah surat pemanggilan dari Barisrim itu sudah dilayangkan dan sudah diterima oleh mereka. Saya pastikan sudah, karena saya sendiri pun sering berkomunikasi dengan pihak penyidik Barisrim bahwa itu memang sudah dikirimkan dan fotonya pun sudah diberitahu ke saya, bukti bahwa mereka tuh ada di kantor V-Plus. Ya, sekali lagi ini hak prerogatif penyidik Barisrim untuk tidak menyebarluaskan seperti apa yang sudah-sudah, supaya tidak membuat kegaduhan
mempermudah proses penyelidikan dan sebagainya. Jadi terima kasih buat teman-teman member VTube yang sudah datang ke kantor Fit Plus untuk membuktikan dan mematahkan apa yang pernah dikatakan oleh Wilbert Karimun dan Ferry Kunya itu. Kemudian masalah konten channel saya ya banyak yang nyinyirin memang. Ya itu bagi saya wajar lah. Masa bodoh. Cuman yang sangat saya sayangkan adalah mereka mikirnya tuh kok masih ngotak-ngotak. Ya. Tidak secara apa ya? Menyeluruh atau logis. Masih ngotak. Bilang channel saya hanya cari duit lah apa. Kalau saya cari duit, saya pasti sering mengatakan tekan tombol loncengnya lah atau subscribe lah channel saya. Saya sama sekali tidak pernah mengatakan itu. Dan murni channel saya adalah channel teman-teman yang ada di Mayoni juga, yang turut berjuang menyuarakan kegelisahan mereka, pertanyaan mereka, ya apapun yang mereka mau. Jadi buat orang-orang yang nyinyirin itu, berhentilah kalian berpikir secara otakmu. Ya. Karena sangat tidak logis kalau kalian berpikir secara kotak. Lucu kalian tuh. Kelihatan tololnya, ya. Jadi rubahlah mindset kalian. Masih saja juga mengatakan bahwa orang-orang manajemen itu, kabar orang-orang manajemen dipanggil oleh Barreskrim itu adalah hoax. Kalian gila ya. Kalian sudah nggak waras ya. Seorang Medan Anies mengatakan surat pemanggilan Miftahul Ulum hoax saja, dia sekarang kemana? Berani dia muncul. Dan sudah dibuktikan sama channelnya Najem bahwa itu adalah benar. Najem telepon langsung, kemudian di-up di kontennya dia. Kalau tidak percaya, tonton aja. Itu orang-orang yang nyinyir di komen channel saya itu ya, jangan cuma berpikir kotak. Otakmu tuh dipakai, ya. Anugerah Tuhan itu sangat besar. Otak kalian tuh diberi kemampuan untuk berpikir yang bukan ngotak, tapi kalian berpikir kok dengan cara ngotak-ngotak. Ya kan? Apa kalian suka makan otak-otak? Ya, bagi saya kalian itu seperti orang apa ya? Orang yang tahu sebenarnya itu kebenaran, tapi pura-pura. Nah, tanyakan pada hati kecil kalian, ya, itu saja. Jadi sekali lagi, buat teman-teman yang memang ingin melaporkan orang manajemen VTube itu, segera bergabung dengan SPI. Nanti di sana ada teman kami sebagai adminnya yang mengarahkan kalian bagaimana selanjutnya. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir menjenguk atau menggeruduk kantor V Plus. Kemungkinan juga masih ada lagi, nanti beberapa waktu lagi pasti ada lebih banyak lagi. Tetap semangat ya, Gaspol.